Oke, baik teman-teman, aku lanjutkan lagi. Nah, mungkin ini agak lebih cepat ya teman-teman. Nah, jadi selanjutnya kalau menurut RPS itu ada terkait namanya Iron Triangle. Nah, dari Iron Triangle ini tuh intinya kalau dari Triangle namanya triangle berarti segitiga. Nah, itu ada katanya terkait dengan biaya yang dihabiskan, apa namanya, baru mendorong aktivitas dan redistribusi pendapatan. Jadi kalau asumsinya gitu ya, biasanya dengan adanya ini semakin banyak program kesejahteraan yang dikeluarkan, maka akan eh, mengurangi produktivitas dan akan menghabiskan biaya yang banyak dan tidak menjamin dari distribusi yang lebih merata. Nah, jadi karena kenapa? Karena gini, ketika kita menciptakan apa ya namanya banyak program kesejahteraan, dan namanya program kesejahteraan itu kan sebenarnya membutuhkan biaya gitu ya. Nah, ketika biaya yang dihabiskan, makanya orang mungkin merasa lebih apa ya, lebih enak gitu, lebih lebih terbantu dengan adanya program kesejahteraan ini. Tetapi, nah di situ akan menimbulkan aktivitasnya itu tidak menjadi produktif, jadi akan mengurangi produktivitas dan distribusi pendapatannya pun menjadi tidak merata. Gitu ya. Makanya kalau dibilang intinya di sini tuh tengah-tengahnya pusat dari segitiga itulah yang harusnya posisi si programnya ini. Jadi jangan jangan terlalu banyak banget gitu. Jadi disesuaikan. Nah, kalau di sini dibilang bahwa tidak ada cara untuk mengubah baik itu benefit reduction rate ataupun benefit guarantee untuk secara bersamaan. Karena itu secara bersamaan itu meningkatkan semangat bekerja, mendistribusikan kembali lebih banyak pendapatan dan menurunkan biaya. Jadi itu nggak ada, jadi tidak ada cara untuk mengubahnya. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa ketika pemerintah itu menurunkan benefit reduction rate-nya untuk guarantee level, maka itu tidak akan meningkatkan semangat bekerja atau menurunkan biaya. Jadi ya ada apa ya namanya? Ada beberapa pihak yang mungkin ketika benefit reduction rate-nya diturunkan malah ada yang menurun tadi seperti yang Z gitu ya. Selanjutnya bahwa ada katanya bahwa ketika pemerintah menurunkan guaranti level untuk benefit reduction level yang diberikan itu akan meningkatkan semangat bekerja dan menurunkan biaya, tetapi akan menurunkan income redistribusinya. Nah, jadi di sini kalau dikatakan bahwa yang miskin itu akan dapat lebih sedikit. Jadi yang mungkin ketika itu akan mungkin tambah semangat, tapi kalau dia menambah semangat, tapi kan redistribusi pendapatannya akan menurun, gitu ya. Selanjutnya, apabila pemerintah menaikkan garantinya, ya tentu akan meningkatkan income redistribusi, tetapi akan meningkatkan biaya dan akan malas bekerja. Jadi apa ya? Kalau kita bilang nggak bisa dipilih salah satu, jadi harus di tengah-tengahnya gitu. Jadi harus di tengah-tengahnya pemerintah itu yang baik itu yang mana seperti itu. Nah, di sini ada katanya menangani biaya moral atau moral hajj tadi situ. Nah, khususnya itu yang categorical welfare payment. Nah, kan kalau di sini dikatakan bahwa kan pemerintah itu sebenarnya ingin ya membantu ataupun eh, mensubsidi masyarakat miskin ataupun di sini dikatakan mendistribusikan tunjangan kepada orang miskin. Namun ada beberapa orang yang bebas mengontrol pendapatan sehingga orang yang sebenarnya tidak berhak pun jadi dapat tunjangan. Ya mungkin bisa kita lihat lah kondisi secara nyatanya gitu ya. Mungkin teman-teman pun paham. Jadi dia kenapa dapat bantuan ya padahal dia berkecukupan. Sedangkan ada orang yang tidak berkecukupan nggak dapat. Nah, itu yang mungkin konteksnya di sini yang salah. Nah, jadi seharusnya tunjangan tidak diberikan berdasarkan pendapatan, tapi kemampuan seseorang dalam menghasilkan pendapatan tersebut. Nah, jadi jangan berdasarkan pendapatannya dong yang itu kan, tapi berdasarkan kemampuan seorang yang mungkin ya bisa kalau dibilang
ini kenapa pendapatan kamu sekian? Ya mungkin emang dia malas. Nah, kalau misalnya dia rajin atau mau bekerja, pendapatannya nggak sekian, kan gitu bisa jadi. Nah, makanya dibilang di sini kemampuan seseorangnya itu yang harus diperhatikan. Nah, makanya di sini dibilang lebih bagus kita menggunakan categorical welfare payment. Nah, apa maksudnya? Jadi karena orang-orang itu cenderung sulit untuk mengubah perilakunya demi tunjangan. Jadi kan kalau kategorikal itu tadi ditujukan ataupun subjeknya penerimanya itu ya mungkin single mother, baru yang orang disabilitas. Nah, jadi kalau kita yang mintes tadi itu kan lebih kepada pendapatannya ya secara general. Jadi kalau pendapatannya di bawah berhak juga mendapatkan program kesejahteraan. Tapi kan kalau kategorikal itu lebih ke apa namanya ya? Lebih kepada subjek tertentu saja, dia dikhususkan. Nah, makanya di sini tuh dia bilang bahwa apabila tunjangan itu diberikan pada penyandang disabilitas, maka nggak mungkin nih orang sehat itu akan memotong tangannya untuk supaya dapatkan gitu, nggak make sense lah, nggak wajar lah ketika demi bantuan itu orang memotong tangannya. Makanya disarankan untuk menggunakan categorical welfare payment. Jadi jangan semua diberikan bantuan itu gitu. Karena kalau kadang mungkin kita lihat orangnya ini mampu tapi kenapa harus kayak gini, harus mungkin bisa bilang mengemis atau bagaimana gitu. Kenapa nggak bekerja yang lain gitu yang lebih bisa menghasilkan gitu ya. Itu kan lebih baik gitu. Makanya lebih ditekankan kepada yang kategorikalnya seperti itu. Nah, di sini ada menangani bahaya moral, yaitu ordeal mechanism atau mekanisme uji coba. Nah, kalau di sini itu ordeal mechanism itu lebih menekankan kepada kayak apa ya dibilangnya, membuat yang agak kurang menarik lah. Kalau simpelnya seperti itu. Jadi fitur yang dibuat itu tidak menarik bagi orang yang tidak benar-benar membutuhkan, atau tetap akan tetapi dia berarti bagi yang membutuhkannya. Jadi kan terkadang ada orang gitu ya, ketika suatu program itu didapatkan dengan akses yang mudah bagi semua orang, di sini baik yang orang yang memang benar-benar yang membutuhkan sama yang berpura-pura membutuhkan itu kan gampang aja gitu. Ya kita nggak tahu bedakannya. Tetapi ketika programnya ini relatif lebih rumit ataupun lebih tidak menarik gitu ya, orang yang sebenarnya berpura-pura tidak mampu ini tuh lebih kayak mager ataupun kok mager ya, lebih 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 tidak tertarik lah. Karena mungkin kalau contohnya misalnya kayak lebih kita bikin sistemnya itu lebih apa ya kita bilangnya lebih rumit gitu. Jadi mungkin kalau orang-orang sebenarnya nggak terlalu membutuhkan nggak apa ya nggak mau gitu karena lah lama banget prosesnya begitu. Nah tapi ketika orang itu emang benar-benar membutuhkan dia akan menjalani prosesnya itu tuh ya apa yang sudah dirancangkan harus begini begini. Nah karena dia emang benar-benar butuh konteksnya seperti itu. Tapi kalau orang yang nggak benar-benar butuh melihat sistem yang sudah banyak ini kayak jadi mikir dua kali nggak jadilah mungkin seperti itu contoh dari yang ordeal mechanism itu. Nah, makanya di sini tuh targetnya lebih efisien dan lebih tepat sasaran. Nah, contohnya kalau di sini dikatakan bahwa ketika dibagikan makanan gratis, namun orang-orang yang ingin mendapatkannya harus mengantri dengan waktu yang cukup lama. Nah, jadi kan kalau orang yang tidak membutuhkan, ya dia tidak akan mengantri. Dan orang-orang yang emang butuh, ya dia mau ngantri. Kan gitu konteksnya ya. Namanya juga butuh ya, namanya konteksnya ini butuh. Nah, kan ada orang yang emang apa ya tiba-tiba menjadi butuh dan ada yang emang orang yang dari awal emang udah butuh banget gitu tapi ya mau gimana gitu ya ketika orang yang emang benar-benar butuh tadi akan menjalani setiap antrian mengikuti prosesnya tapi kalau orang yang tadi tidak membutuhkannya ya dia nggak akan mau ngantri dia nggak akan mau ngikutin apa ya aturannya gitu ya udah alhasil kan programnya menjadi tepat sasaran jadi emang benar-benar nih ini yang kurang mampu ini yang nggak berkecukupan gitu. Nah di sini ada menangani biaya moral terkait opting encouraging outside. Jadi di sini terkait
dengan berarti programnya pertama terkait categorical welfare payment, jadi lebih ditujukan kepada yang categorical welfare payment, yang kedua penerapan ordeal mechanism, dan opsi increasing outside. Nah, jadi di sini lebih pada pemerintah itu ditekankan untuk meningkatkan ya, mencoba meningkatkan gaji, bagi orang-orang yang berpendapatan rendah gitu. Jadi yang namanya supaya mereka tidak lagi berada di bawah level garis kemiskinan dan tidak lagi mendapat tunjangan. Jadi ya gaji mereka ditingkatkan. Jadi ya mungkin di sini yang tadi apa ya, dari wages-nya itu 12,5 per jamnya menjadi 17,5 per jamnya. Gitu. Jadi ya kalau di sini ya intinya meningkatkan gaji bagi orang-orang yang di bawah level kemiskinan. Nah, bagaimana caranya? Pertama caranya yaitu pelatihan, subsidi pasar tenaga kerja, penitipan anak, dan child support. Nah, pelatihan tentu ya pasti teman-teman udah tahu lah ya, kayak memberikan pelatihan supaya mungkin orang-orang lebih telaten, lebih terampil gitu, lebih paham bagaimana job desk-nya seperti itu, ataupun subsidi pasar tenaga kerja. Jadi kayak pemerintah tidak memberikan tunjangan kepada pekerja, namun memberikan subsidi ke perusahaan agar disalurkan pekerjanya melalui gajinya. Jadi ibaratnya kalau ini tuh lebih pada kayak misalnya pemerintah itu memberikan subsidi bagi perusahaannya. Jadi ketika perusahaannya itu bilang kamu ketika dapat target sekian akan dapat tambahan gaji gitu. Nah, jadi setiap pegawainya atau karyawannya itu lebih lagi ataupun memaksakan diri untuk lebih produktif supaya dia mendapatkan tambahan gaji. Jadi effortnya sesuai dengan apa yang nanti disubsidikan sama pemerintah tadi melalui perusahaan. Itu. Lalu ada penitipan anak. Nah mungkin kadang gini, ada orang yang nggak mau bekerja karena ada mengurus anak, tapi alasannya kan yang mengurus anak. Nah di sini maka pemerintah menyediakan tempat penitipan. Maka di sini kayak mereka lebih bisa mungkin yang seharusnya istrinya biasanya bisa 2 orang bekerja, tapi karena salah satunya harus mengurus anak nggak bekerja. Nah di sini jadi pemerintah kayak menekankan ya kita bikin penitipan anak dengan biaya yang terjangkau. Nah, jadi orang-orang itu bisa lebih bekerja secara maksimal tanpa khawatir anaknya kondisinya bagaimana gitu. Baru ada child support. Jadi ini jika orang tuanya itu bercerai atau berpisah, maka otomatis gitu ya, gaji ayahnya akan dipotong oleh perusahaan dan akan dikirim ke anaknya. Jadi jangan sampai anaknya itu malah ditelantarkan gitu. Makanya ini akan mengulangi insiden dari single mother dan dengan membuat secara finansial mahal bagi ayah untuk meninggalkan keluarga mereka. Jadi di sini untuk salah satunya mencegah akan terjadinya perceraian dan lebih menekan orang tua tunggal itu menjadi susah gitu. Jadi karena orang tua tunggal kan harus membiayai anaknya sekolahnya, ketika ada bantuan ataupun gaji gitu dari ayahnya dipotong untuk anaknya kan akan lebih terbantu ya si single mother-nya gitu. Nah, kalau di sini ada katanya menghilangkan welfare lock ya. Dimana kalau di sini ada program kesejahteraan yang mengaitkan tunjangan sosial dengan asuransi kesehatan. Di mana tunjangan sosial dan asuransi kesehatan itu menjadi satu kesatuan. Nah, makanya orang itu tidak ingin meninggalkan program kesejahteraan karena besarnya manfaat yang mereka dapat. Ya, jadi kalau ibaratnya di sini ini ada penjelasannya di mana di sini ada garis anggaran yang pertama itu adalah ABD seharusnya gitu kan ya. Nah, tetapi karena ada mungkin dikatakan di sini tunjangan sosial itu digabung dengan asuransi kesehatan yang menjadi satu paket sehingga kurvanya menjadi ABEF. Nah, kenapa? Karena di sini dianggap orang-orang itu tidak rela untuk meninggalkan pekerjaan lamanya demi pekerjaan yang lebih baik karena mereka sudah terkunci ataupun sudah pakem gitu, nggak mau berubah karena pekerjaan lama telah menawarkan asuransi kesehatan gitu ya. Jadi udah ada kayak
keuntungannya lah gitu. Maka bisa jadi orang yang meninggalkan pekerjaan lamanya demi mendapatkan asuransi kesehatan. Tuh, ini adalah terkait dengan welfare law. Selanjutnya, upaya reformasi program kesejahteraan. Di sini reformasinya mungkin ya, bagaimana seharusnya. Pertama itu cash welfare diubah menjadi entitlement menjadi block grant. Nah, block grant itu mungkin kayak PD, yang desentralisasi fiskal. Baru negara diizinkan dan didorong untuk bereksperimen dengan struktur alternatif pembayaran yang cash welfare. Baru batas waktu dikenakan pada penerima program kesejahteraan supaya orang-orang terdorong untuk kerja. Jadi kalau di sini tuh jangan semua orang itu diberi terkait program kesejahteraan ini, tetapi mungkin bagi orang-orang yang dengan sudah mencapai batas waktu tertentu tapi tidak mencapai targetnya. Nah, jadi jangan sampai orang yang nggak bekerja pun diberi manfaat dari program kesejahteraan ini, gitu. Makanya di sini bilang ada batas waktunya. Lalu di sini dikatakan bahwa persyaratan-persyaratan dikenakan pada penerima program kesejahteraan. Misalnya penghasilan minimal, telah mencoba mencari kerja berapa kali dalam setahun, gitu. Nah, jadi karena, ya aku bilang lagi tadi, karena bisa saja orang yang ini tuh berpikiran yang tadi, ada moral aja, ya ngapain aku bekerja kalau aku dapat bantuan dari pemerintah. Nah, jadi pemerintah harus harus pilih juga orang-orang yang mana mau dibantu gitu ya. Nah, caranya bagaimana ya? Pemerintah harus mengetahui berapa penghasilannya. Nah, berapa kali orang ini mencari pekerjaannya. Nah, kalau misalnya orang ini mencari pekerjaan hanya cuma satu kali dalam setahun ya, berarti kan emang orangnya ini nggak mau mencoba gitu. Hanya ibaratnya bilang malas, orang ini nggak mau produktif. Nah, tapi ketika dia sudah mencoba misalnya 10 kali ataupun berapa kali gitu ya, oh ini ternyata memang udah mencoba nih, tapi mungkin emang capability-nya tidak 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 kalau dibilang tidak sesuai dengan yang perusahaan-perusahaan itu inginkan. Mungkin seperti itu. Baru ya upaya baru untuk mengurangi jumlah single mother. Jadi ya kita harus mengurangi jumlah yang orang tua yang single parent, khususnya single mother. Itu ya karena tadi kan ada yang kategorikal welfare ya tadi itu ditujukan bagi single mother. Jadi untuk ya mengurangi program kesejahteraan ini ataupun reformasi, kita juga harus mengurangi single mother-nya. Jangan sampai orang itu banyak yang menjadi single mother. Ya, itu mungkin di dana tertentunya ya caranya mengatasinya. Baru dia mengukur kesuksesan program distribusi. Nah, di sini ada namanya curve Lorentz. Nah, intinya ketika ketimpangan itu semakin rendah, maka dia akan semakin baik. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa curve Lorentz itu menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Nah, jadi kalau intinya curve Lorentz itu, kalau kita bilangnya, semakin mendekati diagonal atau semakin lurus nih kurva Lorentz-nya itu, maka itu semakin baik. Artinya ketimpangannya itu rendah. Tapi semakin dia melandai ataupun semakin melengkung, maka ketimpangannya itu tinggi dan buruk. Itu sih. Jadi ini salah satu mengukurnya itu dari menggunakan kurva Lorentz. Itu di sini ada gambarnya gitu ya. Ada persentase pendapatan dan persentase penduduk. Tuh. Jadi semakin dia artinya semakin melandai itu berarti gini, persentase penduduknya itu tinggi tetapi persentase pendapatannya kecil. Gitu ya. Makanya kalau di sini kan kalau dia yang semakin lurus nih yang A itu kan pertama di titik 20-20 di sini, 40-40 di sini nih ya. Coba aku besarin bisa kelihatan nggak ya? Nah, nih, kan di sini ada persentase penduduk dan sini ada persentase pendapatan. Nah, jadi kan kalau di garis lurus ini berarti kan dia titiknya di sini ya, teman-teman ya. Sebentar, nih. Di sini
Nah, Nah, jadi ketika dia titiknya di sini, berarti kan di sini adalah titiknya di sini 20% pendapatan, 20% penduduk. Nah, di sini 40% pendapatannya, 40% penduduk. Nah, jadi di sini itu kita kategorikan sebagai ketimpangannya rendah dan kondisinya itu baik. Nah, tetapi ketika dia yang buruk itu bagaimana? Nah, yang buruk itu ketika persentase penduduknya itu lebih besar dibandingkan sama pendapatannya. Nah, di titik sini. Nih, ini kan. Nah, 40, di sini 20. Nah, di sini ibaratnya di sini 60, nah mungkin di sini kita bilang 30 ya, teman-teman. Nah, di sini 80 ya. Nah, mungkin di sini berapa nih? 50. Nah, jadi ibaratnya dia semakin besar persentase penduduknya dan semakin kecil pendapatannya, maka semakin buruk. Nah, contohnya misalnya kalau kita garis segini. Nih, gua. Nah, di mana titiknya ini tuh 80 misalnya, tetapi pendapatannya hanya 20. Nah, berarti kan ketimpangannya buruk gitu ataupun kondisinya nggak bagus gitu, teman-teman. Jadi, mungkin itu aja yang coba aku sampaikan pada pertemuan ini. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih teman-teman.